Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Apakah ini sungguh menakjubkan? Kata Yun Ce kaget. Tahap pertama sudah dapat meningkatkan kekuatan lengan seseorang sebanyak 1.500 kilo, dan tahap ketiga meningkatkannya sebanyak 10.000 kilo. Lalu jika seseorang mencapai tingkat tertinggi ke-12, tidak bisakah mereka membelah langit dan bumi dengan satu kepalan tangan? Meningkatkan kekuatan seseorang hanyalah salah satu efek dari Jalan Agung Sang Buddha. Jika ia hanya mampu melakukan sebanyak ini, bagaimana ia layak menyandang gelar buku surgawi terlarang? Setelah mengembangkan Jalan Agung Sang Buddha, tidak peduli di dalam atau di luar, tubuh Anda akan terlahir kembali sepenuhnya. Kekuatan tubuh fisik Anda tidak hanya akan meningkat pesat, tingkat ketangguhan tubuh fisik Anda juga akan meningkat pesat. Pada saat itu, meskipun Anda tidak melindungi diri Anda dengan energi yang dalam, masih akan sangat sulit bagi orang lain untuk membahayakan tubuh Anda. Semakin tinggi wilayahnya, semakin keras tubuhnya. Setelah mencapai alam yang cukup tinggi, tubuh, pembuluh darah, organ, atau bahkan mata yang paling rapuh, akan menjadi sekuat baja halus. Pada saat yang sama, tubuh Anda akan memiliki kekuatan generasi diri yang sangat kuat. Semakin tinggi wilayahnya, semakin besar kekuatannya. Setelah Kakak mengembangkan Jalan Agung Sang Buddha ke tahap ke-6, untuk luka pedih yang memerlukan waktu 2 bulan bagi orang lain untuk mendapatkan energi yang dalam agar bisa sembuh sepenuhnya, dia hanya memerlukan 2 atau 3 hari untuk pulih sepenuhnya. Kakak bahkan pernah memberitahuku sebelumnya bahwa jika seseorang dapat mengolahnya hingga tahap ke-7, meskipun mereka cacat tubuh misalnya, patah lengan, cacat fisik, atau bahkan kebutaan, semua dapat beregenerasi dengan sendirinya. Hanya saja tahap ke-6 adalah batas yang bisa dicapai kakakku. Bagaimanapun, tahap ke-7 adalah dunia yang hanya bisa ia harapkan tetapi tidak pernah ia capai. Yun Ce menjadi lebih terkejut saat dia mendengarkan, dia tentu saja tidak akan meragukan apa yang dikatakan Jasmine. Tapi dia tidak pernah membayangkan bahwa di dunia ini, sebenarnya terdapat seni mendalam yang sangat menakutkan dan sulit dipercaya. Jika kata-kata ini tidak keluar dari mulut Jasmine, bahkan jika dia memilih untuk mempercayainya, dia hanya akan menganggapnya sebagai fantasi. Jika kamu berhasil mengembangkan Jalan Agung Sang Buddha, itu sama dengan kamu memiliki vena mendalam dewa jahat, dan tubuh fisik dewa kemarahan. Tidak peduli kekuatan dewa jahat, atau kekuatan dewa kemarahan, apa yang Anda alami dan dengar hanyalah sudut kecil dari gunung es. Kekuatan yang ditinggalkan oleh dewa sejati dari era primordial jauh lebih hebat dari yang dapat Anda bayangkan. Aku memberimu vena mendalam dewa jahat. Alasan terbesarnya adalah untuk menyelamatkan hidupku sendiri. Sedangkan untuk mengajarimu cara mengembangkan Jalan Agung Sang Buddha, aku hanya ingin kamu tidak pernah melepaskan pedang berat, dan tidak pernah melupakan niat awalmu dalam memilih pedang berat. Iya, Yun Ce mengangguk tanpa sedikit pun keraguan saat kegembiraan muncul di hatinya. Jika Jalan Agung Sang Buddha benar-benar menakutkan seperti yang dijelaskan Jasmine, tidak ada alasan baginya untuk menolak sama sekali. Kamu telah bertarung dengan Feng Yue sebelumnya, dan masih agak kelelahan. Istirahatlah hari ini untuk saat ini. Pulihkan kondisimu, pergilah ke menara pengumpulan yang mendalam besok, dan mulailah mengembangkan Jalan Agung Sang Buddha. 1 malam berlalu, dan masalah pertarungan Yun Ce melawan Murong Yi dari Istana Dalam juga telah menyebar ke seluruh Istana Mendalam Blue Wind, hampir semua orang mengetahuinya. Seorang murid baru yang baru saja memasuki istana sebenarnya ingin menantang Murong Yi 3 bulan kemudian. Apakah kepalanya terjepit pintu atau ditendang keledai? Saudara ini, apa yang kamu katakan tidak benar, bahwa kepala Yun Ce jelas-jelas terjepit oleh pintu dan ditendang oleh seekor keledai pada saat yang bersamaan. Bisa dikatakan,
Kultivasi macam apa yang dimiliki Yunce? Hah? Alam mendalam yang baru lahir. Brengsek. Menantang peringkat 9 alam mendalam sejati Murong Yi di alam mendalam yang baru lahir. Dan terlebih lagi, menyatakan untuk membiarkan Murong Yi melakukan apapun yang dia inginkan jika dia kalah. Kamu tidak bercanda, kan? Saya mendengar bahwa Kepala Istana Qin secara pribadi bersaksi tentang masalah ini, dan bahkan mengatakan bahwa dia secara pribadi akan pergi melihat pertempuran yang diatur ini 3 bulan kemudian. Yang lebih menggelikan adalah, demi keadilan, Kepala Istana Qin sebenarnya mengizinkan Yunce untuk langsung memasuki istana dalam selama 3 bulan ini, dan menikmati kondisi kultivasi yang sama seperti Murong Yi. Karena masalah ini masih heboh di seluruh Blue Wind Mendalam Palace, berita yang membuat satu semprotan lebih banyak lagi. Berita besar, saya mendengar bahwa Yunce telah mengambil senjata dari Skyway Upon Pavilion dan benar-benar memilih pedang kolosal tuan yang belum pernah disentuh siapapun selama bertahun-tahun. Itu pasti karena pedang berat itu adalah senjata mendalam bumi, jadi dia memilihnya berdasarkan tingkatannya. Cek, badut ini. Lebih banyak berita. Yunce memilih 2 keterampilan mendalam di lantai 3 aula mendalam tertinggi, mereka masing-masing adalah Flame Fist dan Fire Cloud Palm. Seorang praktisi mendalam yang baru lahir menantang Murong Yi, memilih pedang kolosal tuan sebagai senjatanya, dan memilih 2 keterampilan mendalam yang tidak bisa lebih buruk lagi. Kesimpulannya, Yunce secara alami menjadi badut terbesar dalam sejarah Istana Mendalam Blue Wind, di mulut para murid Istana Mendalam. Dan saat ini, badut terbesar ini baru saja bangun dari tempat tidur besar di tempat tinggal Istana Dalam, dan sebenarnya terbangun oleh suara ketukan pintu. Tempat tidur besar ini terlalu nyaman, jika dia tidak terbangun oleh suara itu, dia mungkin akan tidur nyenyak sampai hampir tengah hari. Siapa ini? Yunce bangkit, dan berkata sambil melakukan peregangan. Dia berspekulasi bahwa orang di luar pastilah si Kongdu karena, di dalam Istana Dalam, satu-satunya orang yang akan datang menemukannya hanyalah si Kongdu. Bertentangan dengan ekspektasinya, suara seorang gadis terdengar dari luar. Saudara muda Yun, ini aku. Kakak senior Sueruo. Yunce buru-buru memperbaiki pakaiannya, melompat dari tempat tidur, dan membuka pintu. Di luar pintu, Lan Sueruo berdiri di sana dengan pesona yang hidup, pakaian birunya berkibar saat dia memasang senyum lembut semilir di wajahnya. Kakak senior, kenapa kamu datang ke sini? Melihat Lan Sueruo, Yunce secara alami gembira. Namun, dia ingat Qin Wuyu mengatakan bahwa Lan Sueruo adalah murid Istana Tengah Blue Wind Mendalam Istana, jadi mengapa dia datang ke Istana Dalam? Lan Sueruo tersenyum lembut, dan berkata, instruktur Qin memberi tahu saya bahwa Anda ada di sini, dan bahkan untuk sementara memberi saya kualifikasi untuk memasuki Istana Dalam. Saudara muda Yun, pertama-tama, izinkan saya mengucapkan selamat kepada Anda karena telah menjadi murid resmi Istana Mendalam Blue Wind. Hanya saja, saya tidak membayangkan banyak hal yang akan terjadi kemarin. Kamu bisa mengalahkan Feng Yue, aku tidak terkejut sedikit pun, tapi aku tidak pernah berpikir bahwa karena Murong Yi akan benar-benar berurusan denganmu dengan menyerang, dan bahkan memaksamu untuk mengatur pertempuran dengannya 3 bulan kemudian. Kejadian ini, Istana Mendalam Blue Wind dari atas ke bawah telah terjadi, semua mendengar beritanya. Diskusi tentang Anda ada di mana-mana saat ini, terlebih lagi, pada dasarnya semua itu adalah suara ejekan. Setelah dia selesai berbicara, rasa takut terungkap di wajah Lan Sueruo. Yunce tertawa, dan berkata, kakak senior, tidak perlu khawatir. Saya bukan tipe orang yang membiarkan dirinya menderita kerugian. Aku juga paham kalau kakak muda Yun bukanlah tipe orang yang kurang ajar dan sombong tanpa rasa kesopanan. Maka dari itu, meskipun menantang Murong Yi sangat berlebihan, sebenarnya aku tidak merasa terlalu khawatir mengenai hal itu.
Lan Sueruo tersenyum tipis dan mengeluarkan sepotong batu giok berwarna kuning dan setumpuk kertas jimat. Alasan mengapa saya di sini adalah untuk memberikan ini kepada Anda, ini giok transmisi suara Anda. Jejak transmisi suara sudah disetel. Jejak transmisi suara instruktur Qin Wuyu serta milik saya juga ditambahkan dalam. Dan ini, 30 lembar jimat transmisi suara 100 mil dan 5 lembar jimat suara 1000 mil, jika ada masalah mendesak yang muncul di masa depan dan Anda perlu mencari saya dan instruktur Qin, Anda hanya perlu mengirimkan suara kepada kami menggunakan jimat transmisi suara. Yunce menerimanya dan dengan hati-hati menyimpannya. Faktanya, jika Lan Sueruo tidak datang dan memberikan ini kepadanya, tidak lama lagi, dia juga akan mendapatkan sepotong giok transmisi suara sendiri. Bagaimanapun, itu adalah sesuatu yang dapat mengirimkan suara dalam jarak ratusan atau bahkan ribuan kilometer, itu sungguh terlalu nyaman. Lan Sueruo memeriksa kamar Yunce, dan berkata sambil tersenyum ringan, meskipun aku sudah lama berada di Blue Wind Mendalam Palace, ini masih pertama kalinya aku memasuki tempat tinggal murid Istana Dalam. Sungguh luar biasa mewahnya, lebih baik daripada tempat tinggal murid Istana Tengah entah berapa kali. Hanya tempat tidur sebesar ini, tidak menjadi masalah bagi 2 atau 3 orang untuk tidur di atasnya. Saat dia berkata sampai di sini, suara Lan Sueruo tiba-tiba membeku. Tanpa sepengetahuan apa yang tiba-tiba dia ingat, 2 sentuhan cahaya merah muncul di wajahnya. Tatapan Yunce kabur saat dia dengan lembut menatap mata Lan Sueruo, meskipun tempat tidurnya sangat besar, aku tidak bisa tidur nyenyak karena aku terus merasa ada sesuatu yang hilang dalam kehampaan ini, kakak senior, apakah kamu merasa sedikit tidak terbiasa ketika tidur tadi malam? Dalam 10 hari selama perjalanan mereka menuju Blue Wind Mendalam Palace, mereka selalu berbagi ranjang yang sama dan tidur bersama. 10 hari, sudah cukup untuk mengembangkan kebiasaan meragukan secara diam-diam, apa yang dikatakan Yunce, dengan terang-terangan bertanya padanya, apakah kamu tidak terbiasa tidur tanpa aku menemanimu? Pertanyaan Yunce ini, langsung menyentuh lubuk hati Lan Sueruo. Sebab, ia masih belum terbebas dari kehampaan dan rasa kehilangan di hatinya sebelum tidur dan bangun. Ekspresinya menjadi sedikit bingung, dan dia menggelengkan kepalanya dengan sikap agak bingung. Di rumahku sendiri, tentu saja saya akan sangat terbiasa. Saya akan pergi dulu, saya masih memiliki urusan penting yang harus dilakukan, dan tidak akan mengganggu kultivasi Anda lagi. Setiap menit waktu kultivasi di menara pengumpulan yang mendalam sangat berharga, setidaknya, dalam 3 bulan ini, Anda harus bekerja keras. Setelah dia selesai berbicara, saat Lan Sueruo bersiap untuk pergi, Yunce menangkap ketergesaan dalam kulitnya, jelas, dia benar-benar akan sibuk dengan sesuatu. Kakak senior, Yunce naik untuk menghentikannya, dan bertanya dengan prihatin, kamu sedang sibuk apa? Bisakah Anda memberitahu saya? Mungkin saya bisa membantu. Tidak apa-apa. Lan Sueruo sedikit tersenyum sambil menggelengkan kepalanya, ragu-ragu sejenak, dan berkata sambil berbisik, hanya saja tubuh ayahku selalu sakit. Ketika saya pergi menjenguk pagi ini, saya menemukan bahwa kondisi ayah kembali memburuk, jadi saya akan pergi mengundang dokter kembali. Meskipun dia tidak tahu apa identitas Lan Sueruo, untuk dapat mempengaruhi Qin Wuxiang yang merupakan wakil kepala istana Blue Wind Mendalam istana, latar belakangnya harus luar biasa. Memiliki latar belakang seperti itu, namun dia harus pergi mengundang dokter secara pribadi, ini membuat Yunce tidak bisa menahan diri, dan dia bertanya sambil sedikit mengernyitkan alisnya. Kakak senior, tidak perlu mencari siapapun, izinkan aku menemanimu menemui ayahmu. Meskipun saya masih sangat muda, saya adalah seorang dokter yang benar-benar jenius. Kamu juga sudah melihat kemampuan pengobatanku, jika kamu membawaku, penyakit ayahmu pasti akan cepat sembuh.
Lan Sueruo membeku sebentar. Kemudian, wajahnya menunjukkan ekspresi yang sedikit tegang. Dia menggelengkan kepalanya sekali lagi, dan dengan enggan tersenyum, "Tidak apa-apa, penyakit ayahku disebabkan oleh terlalu banyak bekerja, dan sudah seperti ini selama bertahun-tahun. Selama bertahun-tahun, dokter itulah yang merawatnya. Akan lebih baik jika Junior Yun tinggal di sini tanpa khawatir, dan berkultivasi dengan baik. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan di pihak saya. Setelah semuanya beres di keluargaku, aku akan lebih sering mengunjungimu." Mata menawan Lan Sueruo terpaku pada Yun Ce sejenak. Kemudian sambil tersenyum, dia berbalik dan pergi. Setelah Lan Sueruo pergi, Yun Ce berdiri di tempat yang sama. Dia sedikit mengernyitkan alisnya dan terdiam untuk waktu yang lama. Karena dari dalam tatapan Lan Sueruo, dia melihat banyak hal yang tidak ingin dia lihat, cemas, khawatir, ragu-ragu, dan bahkan ada sedikit rasa melankolis. "Kakak senior, apa yang sebenarnya terjadi di keluargamu?" Yun Ce bergumam pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Tapi jelas bahwa Lan Sueruo sebenarnya tidak ingin dia terlibat dengan urusan keluarganya. Dia juga tidak berencana mengintip latar belakang Lan Sueruo. Dia sedang menunggu suatu hari, ketika Lan Sueruo dapat sepenuhnya membuka jendela hatinya kepadanya dan dengan sukarela menceritakan semua yang ingin dia ketahui. Tapi setidaknya sampai saat ini, apa yang bisa dia yakini sepenuhnya, adalah bahwa meskipun Lan Sueruo menyembunyikan sesuatu darinya, atau jika tindakannya sampai sekarang adalah untuk tujuan merancang sesuatu darinya, dia pasti tidak akan melakukan apapun yang mencoba menyakitinya. Bagaimanapun, sifatnya yang lembut dan baik hati tidak akan pernah berubah. Menara pengumpulan yang sangat besar terletak tepat di tengah istana dalam. Keberadaannya bisa dilihat dari mana saja di istana dalam, karenanya, Yun Ce tidak membutuhkan siapapun untuk membimbingnya, dan dapat menemukan pintu masuk ke menara pengumpulan besar dengan mudah. Energi dalam istana dalam sudah sangat kaya, namun, saat dia melangkah ke dalam menara pengumpulan yang sangat besar, energi yang sangat besar yang beberapa kali lebih kaya dari sebelumnya bertiup ke seluruh tubuhnya, menggairahkan 54 pintu masuk mendalam Yun Ce dan menyebabkan mereka secara spontan mengembang dan berkontraksi. Memang ada denyut alami yang mendalam di bawah menara pengumpulan yang mendalam ini. Tidak heran tempat ini adalah tempat istana kekaisaran yang mendalam berada. Jika sebuah sekte menetap di sini, dalam waktu 300 tahun, sekte kecil pasti akan berkembang menjadi sekte besar yang terkenal dan perkasa. Kata Melati. Kemarin, si Kongdu memberi tahu Yun Ce bahwa ruang kultivasi mendalamnya adalah kamar ke-101, yang merupakan kamar pertama di lantai 10. Saat Yun Ce hendak berjalan ke depan, dia tiba-tiba melihat nama-nama yang padat di dinding kanan. Aura padat energi yang sangat besar mengelilingi nama-nama itu. Terbukti, nama-nama itu ditorehkan dengan energi yang sangat besar, dan bisa diubah kapan saja. Peringkat surgawi, mendalam. Melihat 3 kata besar di bagian paling atas, semangat Yun Ce bergetar. Dia mendekat ke dinding, dan mulai memeriksa nama-nama di dinding dengan serius. Di dinding ada 100 nama. Dengan kata lain, mereka adalah nama dari 100 murid di Istana Dalam yang juga merupakan bagian dari peringkat mendalam surgawi Istana Dalam yang diketahui semua orang di Blue Wind Mendalam. Yun Ce mulai melihat dari bawah ke atas dan matanya menyapu setiap nama di dinding. Ratusan orang ini adalah elit super di antara elit yang tak terhitung jumlahnya di Istana Mendalam Blue Wind. Mereka adalah eksistensi yang dijunjung oleh semua murid Istana Mendalam, dan semuanya merupakan tokoh terkenal di seluruh Blue Wind Imperial City. Meskipun ada 100 orang di sana, perbedaan kekuatan mereka sangat kecil. Dari peringkat 78 hingga 100, kekuatan mereka berada pada tingkat ke-8 dari alam mendalam sejati. Dari peringkat 41 hingga 77,
kekuatan mereka berada di tingkat ke-9 dari alam mendalam sejati, dan dari peringkat ke-4 hingga ke-40, kekuatan mereka semuanya berada di tingkat ke-10 dari alam mendalam sejati. Pada peringkat ke-73, Yunce menemukan nama Murong Yi. Murong Yi, 20 tahun. Tingkat ke-9 alam mendalam sejati. Pada nama yang ke-33, Yunce menemukan nama Sikongdu. Sikongdu, 20 tahun. Tingkat ke-10 alam mendalam sejati. Usia kedua orang ini, menegaskan bahwa ini akan menjadi tahun terakhir mereka di Blue Wind Mendalam Palace. Dan di antara 100 murid istana dalam ini, usia mereka sebagian besar berusia 19 dan 20 tahun. Lagi pula, dalam kondisi yang sama, tingkat kekuatan besar biasanya berbanding lurus dengan usia murid. Dari peringkat ke-4 hingga ke-100, hanya 2 orang yang berusia di bawah 19 tahun. Keduanya berusia 18 tahun, dan mereka berdua berada di peringkat 96 dan 99. Bagaimanapun juga, peringkat mendalam surgawi sangat berbahaya, dan peringkat tersebut selalu dapat digantikan oleh yang lain kapan saja. Tatapan Yunce kemudian tertuju pada 3 nama pertama. Tempat ketiga, Fang Feilong. 20 tahun. Alam mendalam roh tingkat pertama. Tempat kedua, Feng Bufan. 20 tahun. Alam mendalam roh tingkat pertama. Dari posisi ketiga dan seterusnya, kekuatan tiba-tiba melonjak ke tingkat yang baru. Dari alam mendalam sejati, ketiga murid menyeberang ke alam mendalam roh. Meskipun, hanya dengan membandingkan levelnya, mereka hanya satu level lebih tinggi dari level ke-10 alam mendalam sejati, perbedaan kekuatan dari menyeberang ke dunia yang benar-benar baru tidak dapat dibandingkan dengan perbedaan dari sekadar memperoleh satu level. Ketika dia melihat tempat pertama, matanya terpaku di sana untuk waktu yang lama. Tempat pertama, Fen Juechen. 17 tahun. Alam mendalam roh tingkat kedua. Melihat nama posisi paling atas dari peringkat langit yang mendalam, Yunce berada dalam keadaan kacau. Dia tidak terkejut dengan kekuatan orang ini yang tingkatnya lebih tinggi dari peringkat kedua dan ketiga, melainkan, usia Fen Juechen ini, sebenarnya baru 17 tahun. Dia adalah satu-satunya orang dari seluruh peringkat mendalam surgawi yang berusia di bawah 18 tahun, dan dia benar-benar menempati posisi pertama di peringkat mendalam surgawi. Seorang berusia 17 tahun yang berada di tingkat kedua dari alam mendalam roh. Bakat yang mengejutkan, jenius yang luar biasa. Pada usia 17 tahun, dia benar-benar mencapai alam roh yang mendalam. Meskipun kekuatannya yang mendalam hanya satu tingkat lebih tinggi dari tempat kedua dan ketiga, usianya yang mengejutkan, membuktikan bahwa bakatnya jauh lebih dalam daripada para murid yang menempati tempat kedua dan ketiga. Jenius nomor satu yang diakui publik di kota New Moon, Xiao Luocheng, yang mencapai tingkat ke-10 dari alam mendalam yang baru lahir pada usia 16 tahun, bahkan tidak layak menjadi pelayannya. Tunggu sebentar, Fen Juechen, Fen. Alis Yunce sedikit bergerak. Menurut apa yang dia tahu, nama keluarga Fen hanya bisa dimiliki oleh klan surga yang terbakar. Hanya anggota klan surga terbakar yang memiliki nama keluarga Fen. Tapi, mengapa anggota klan surga terbakar memasuki istana mendalam Blue Wind? Warisan seni, warisan, dan sumber daya Burning Heaven Clan, semuanya jauh lebih baik daripada Blue Wind Mendalam Palace. Mengesampingkan fakta bahwa murid klan yang sangat terikat ini tidak akan mengkhianati klan mereka sepanjang hidup mereka, bahkan jika Blue Wind Mendalam Istana membagikan undangan secara pribadi, murid klan surga terbakar bahkan tidak akan memedulikan Blue Wind Mendalam Istana sama sekali. Kecuali nama keluarga Fen, bukan hanya milik anggota klan surga terbakar. Tepat pada saat ini, di pintu masuk menara pengumpulan yang mendalam, dua orang masuk. Di sebelah kanan adalah seorang pria muda berpakaian serba putih. Wajah tampannya menunjukkan sedikit feminitas,
dan tatapan dari matanya yang setengah terbuka memancarkan rasa dingin yang dingin. Ketika dia melihat Yunce, dia bertanya, "Wah, saya sebenarnya melihat wajah yang asing. Adikku, apakah kamu baru di sini?" Yunce melirik sekilas, dan terkejut melihat Murong Yi berdiri di samping pria berbaju putih ini. Dan ketika Murong Yi melihatnya, dia terkejut sesaat, sebelum tertawa keras dengan nada menghina, "Hahaha. Dan di sini saya berpikir siapa orang itu? Bukankah ini tikus kecil yang menyatakan ingin menantangku? Hahaha. Oh." Pria berkulit putih memutar matanya, minatnya tumbuh saat dia melihat Yunce. "Jadi, kamu itu Yunce?" "Cek-cek, sebenarnya kamu punya corak kulit yang bagus, tapi sayang kamu tidak punya otak yang bagus. Aku sangat ingin tahu apakah otakmu rusak saat ibumu melahirkanmu." Energi besar yang datang dari pria berkulit putih ternyata lebih kuat daripada energi Murong Yi. Dan itu bukan hanya sedikit, melainkan sebanding dengan milik si Kongdu. Meskipun dia terlihat tampan, dia memberi Yunce perasaan yang sangat tidak nyaman. Dan, kata-katanya bahkan sangat kejam, menyebabkan Yunce mengerutkan kening. Niat membunuh mulai muncul di hatinya. "Feng Bai, jaga kata-katamu." Si Kongdu masuk dari pintu masuk menara pengumpulan yang mendalam dengan wajah cemberut. "Feng Bai." Mendengar nama ini, Yunce dengan cepat mengingat peringkat surgawi mendalamnya, tempat ke-36. Dia 3 peringkat lebih tinggi dari si Kongdu. Feng Bai berbalik, dan memandang si Kongdu sambil tersenyum. "Yo, bukankah ini saudara si Kong? Saya dengar Anda membawa seekor tikus kecil dari luar. Cek-cek, kamu harus mengawasinya dengan baik. Jika seekor tikus berlarian di istana dalam, kita akan merasa jijik. Saudara Murong, apakah kamu tidak setuju?" Murong Yi menyeringai, dan berkata sambil menggelengkan kepalanya, "Berbicara tentang tikus kecil ini memasuki istana dalam kita, saya juga sangat bertanggung jawab atas hal itu. Hah, jika aku tahu ini akan terjadi, aku pasti langsung melumpuhkan anggota tubuh tikus kecil ini kemarin. Karena sudah menjadi seperti ini, saudara Sikong, perhatikan nasihat saudara Feng, dan tetaplah mengikat tikus kecilmu dengan erat. Cegah dia agar tidak berlarian dan mencemari mata dan suasana hati kita. Hahaha, saudara Feng, ayo kita pergi." Memberikan pandangan menghina terakhir pada si Kongdu dan Yunce, Murong Yi dan Feng Bai tertawa keras ketika mereka memasuki menara pengumpulan yang mendalam. Si Kongdu menghela nafas panjang, dan dengan paksa menahan amarahnya. Dia kemudian berjalan ke arah Yunce, dan berkata dengan tenang, "Jangan pedulikan mereka. Keluarga Feng Bai dan Murong Yi memiliki hubungan perkawinan dan biasanya mereka bernyanyi dengan nada yang sama." Yunce tertawa ringan, menunjukkan bahwa dia tidak keberatan. Kemudian, pandangannya beralih ke peringkat mendalam surgawi, dan bertanya dengan ekspresi skeptis, "Kakak Sikong, bagaimana situasi mengenai peringkat pertama peringkat mendalam surgawi, Fen Juechen?" Nama keluarga Fen, bukankah itu hanya milik klan surga yang terbakar? Si Kongdu mengangguk, dan menjawab, "Benar. Fen Juechen memang anggota klan surga terbakar. Dan, dia juga putra bungsu dari master klan surga terbakar saat ini, Fen Duanhun." Yunce melirik si Kongdu dengan ekspresi penuh keterkejutan. "Seperti yang kamu pikirkan, saat ini, Fen Juechen telah meninggalkan klan surga terbakar." Si Kongdu perlahan menjelaskan, bakat Fen Juechen benar-benar menakutkan. Dia seorang jenius yang layak, tetapi pada saat yang sama, dia adalah seorang jenius yang sangat arogan. Dia tidak pernah mentolerir kegagalan. Dan setahun yang lalu, dia kalah telak dari saudaranya, Fen Juebi, dan merasa terhina. Karena kemarahannya, dia meninggalkan klan surga terbakar, dan bersumpah bahwa dia tidak akan pernah kembali sampai dia mengalahkan Fen Juebi. Bahkan ketika ayahnya membujuknya, itu tidak ada gunanya.
Tentu saja ketidakhadiran seperti ini tidak dianggap sebagai bentuk pengkhianatan. Sebagai salah satu putra ketua klan, seharusnya tidak ada pengkhianatan untuk dibicarakan sejak awal. Lalu kenapa dia memasuki Blue Wind Mendalam Palace? Yun Ce bertanya dengan rasa ingin tahu. Si Kongdu melirik Yun Ce, dan berkata, sepertinya, kamu benar-benar tidak memahami situasi badai saat ini di Istana Kekaisaran Blue Wind. Istana Kekaisaran Angin Biru, bagaimana hubungan mereka? Alasan mengapa Fen Juechen memasuki Istana Mendalam Blue Wind, adalah gagasan Pangeran Ketiga untuk membentuk hubungan baik dengan klan Surga Terbakar, dengan mengizinkan Fen Juechen untuk berkultivasi di menara pengumpulan mendalam ini. Si Kongdu menghela nafas, lalu menjelaskan dengan sederhana, saat ini, Kaisar Angin Biru sedang terbaring di tempat tidur, dan ada rumor bahwa dia tidak akan mampu bertahan 3 tahun lagi. Untuk memperebutkan kursi Kaisar, putra mahkota Chang Lin, dan Pangeran Ketiga Chang Suo, masing-masing pergi mencari bantuan dari Sekte Xiao dan klan Surga Pembakaran. Untuk mendapatkan lebih banyak dukungan dari klan Surga yang terbakar, Chang Suo jelas harus melakukan semua yang dia bisa untuk mendapatkan buku bagus mereka. Hah, itu pada dasarnya merangkum semuanya. Siapapun yang memiliki pandangan tajam dapat melihat bahwa Istana Kekaisaran Blue Wind, dan bahkan seluruh Kekaisaran Angin Biru, akan mengalami perubahan besar, bahkan istana dalam ini, sedang ditarik ke dalam perubahan yang akan terjadi. Tempat kedua, Feng Bufan, dan tempat ketiga Fang Feilong, masing-masing mendukung putra mahkota dan pangeran ketiga. Saat ini, mereka juga bertingkah agak arogan, jadi sebaiknya Anda tidak main-main dengan keduanya untuk saat ini, dan Anda tidak boleh mengacaukannya. Yun Ce merenung sejenak, dan berkata, jika itu masalahnya, kakak Si Kong, putra mahkota dan pangeran ketiga pasti mencoba mengikatmu juga, kan? Si Kongdu mengangguk, dan menjawab, pada tahun ini, saya telah menerima lusinan undangan berbeda dari putra mahkota dan pangeran ketiga, tetapi saya telah mencari alasan untuk menolak semuanya. Setelah lulus dari tempat ini, tidak akan ada gunanya lagi mungkin bagiku untuk tinggal di kota kekaisaran ini. Saya harus kembali ke New Moon City saat itu terjadi. Jika suatu saat Anda memasuki istana dalam, Anda juga akan merasakan menerima undangan semacam ini. Ketika saatnya tiba, pilihan apa yang Anda buat, terserah Anda. Pergilah berkultivasi. Waktu yang berharga 3 bulan, tidak sesingkat itu, dan juga tidak terlalu lama. Anda mendapatkan secercah harapan untuk setiap detik yang Anda perjuangkan. Si Kongdu menatap mata Yun Ce dalam-dalam, lalu langsung masuk ke menara pengumpulan yang mendalam. Yun Ce juga mengikutinya dari belakang, dan langsung menuju ke lantai 10 menara pengumpulan mendalam, ruang mendalam budidaya ke-101 yang dibicarakan Si Kongdu, tepat di depannya.